Bayangkan sebuah rumah di kawasan perumahan tenang di Setagaya, Tokyo. Akhir tahun 2000, milenium baru akan segera tiba. Jepang bersiap menyambut tahun pertama abad ke-21 dengan sukacita. Lonceng kuil akan berbunyi 108 kali di seluruh negeri. Keluarga berkumpul dan harapan baru merekah di hati setiap orang. Namun di rumah bernomor 7, Jalan Kami Sosigaya, tidak akan ada sukacita. Tidak ada harapan baru. Yang ada hanyalah neraka. Ini adalah kisah tentang keluarga Miyazawa. Tentang Mikio, sang ayah yang pekerja keras, Yasuko, ibu yang lembut, Nina, putri sulung mereka dengan senyum cerah, dan Rei, putra bungsu berusia 6 tahun yang menggemaskan. 4 jiwa yang akan menjadi korban salah satu penghabisan paling brutal dan paling membingungkan dalam sejarah kriminal Jepang. Dan yang paling mengerikan, 2 dekade lebih telah berlalu, namun pelakunya masih berkeliaran bebas. Meski meninggalkan lautan bukti, DNA, sidik jari, pakaian, bahkan fesesnya sendiri, penghabis keluarga Miyazawa seolah lenyap di telan bumi. Malam ini, kita akan memasuki rumah itu. Kita akan menyaksikan apa yang terjadi pada malam 30 Desember 2000. Kita akan mengikuti jejak penyelidikan terbesar dalam sejarah kepolisian Tokyo. Dan kita akan mencoba memahami siapa pelaku keji ini, mengapa dia melakukan semua ini, dan yang paling penting, di mana dia sekarang. Untuk memahami kedalaman tragedi ini, kita harus mengenal keluarganya terlebih dahulu. Mikio Miyazawa, 44 tahun, adalah seorang konsultan internasional. Ia bekerja untuk sebuah lembaga pemerintah Inggris dan dikenal sebagai pribadi yang cerdas, teliti, dan sangat mencintai keluarganya. Di usia 44 tahun, ia telah mencapai tingkat karir yang mapan, cukup untuk membeli rumah di Setagaya, salah satu distrik perumahan paling prestisius di Tokyo. Yasuko Miyazawa, 41 tahun, adalah seorang ibu rumah tangga. Namun, ia bukan ibu rumah tangga biasa. Yasuko adalah lulusan universitas ternama, mantan pekerja kantoran yang memilih mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga. Teman-temannya menggambarkannya sebagai pribadi yang hangat, selalu tersenyum, dan sangat aktif di komunitas sekolah anak-anaknya. Nina, putri sulung mereka, baru berusia 8 tahun. Ia duduk di kelas 3 SD. Nilai-nilainya selalu bagus, ia pandai bermain piano, dan gurunya mengatakan Nina adalah anak yang ceria dan mudah berteman. Kamarnya penuh dengan gambar-gambar yang ia buat sendiri, gambar keluarga, gambar bunga, gambar rumah dengan matahari di atasnya. Rei, si bungsu, masih 6 tahun. Ia baru masuk SD tahun itu. Rei digambarkan sebagai anak yang pemalu tapi penuh kasih. Ia sangat dekat dengan ayahnya. Setiap malam sebelum tidur, Mikio selalu membacakan cerita untuk Rei. Malam itu, 30 Desember 2000, Mikio membacakan buku cerita bergambar untuk Rei sebelum menidurkannya. Tidak ada yang tahu itu adalah kali terakhir. Keluarga Miyazawa adalah definisi keluarga ideal Jepang. Ayah yang sukses, ibu yang berbakti, anak-anak yang cerdas dan bahagia. Tetangga-tetangga mereka bilang rumah itu selalu dipenuhi tawa, rumah itu selalu terang. Tapi malam itu, cahaya itu akan padam selamanya. Rumah keluarga Miyazawa berada di nomor 7, Jalan Kami Sosigaya. Ini adalah rumah 2 lantai dengan loteng, cukup besar untuk standar Tokyo. Rumah itu dikelilingi pagar rendah, ciri khas perumahan Jepang yang mengutamakan keterbukaan dan kepercayaan antar tetangga. Lantai dasar adalah ruang tamu, dapur, dan kamar tidur Mikio dan Yasuko. Lantai 2 adalah kamar Nina dan kamar Rei, serta ruang kerja Mikio. Di atas lantai 2 ada loteng, ruangan kecil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sekaligus ruang permainan anak-anak. Pada malam 30 Desember 2000, keluarga Miyazawa menjalani rutinitas normal. Mereka makan malam bersama. Mikio sempat membuka laptopnya. Catatan digital menunjukkan ia membuka email terakhir pukul 22.38. Setelah itu, ia naik ke lantai 2 untuk membacakan cerita untuk Rei. Rei tidur di kamarnya sendiri.
Nina sudah tidur lebih awal di kamarnya. Yasuko dan Mikio biasanya tidur di lantai bawah, tapi malam itu Yasuko memutuskan untuk tidur di loteng bersama Nina. Mungkin karena liburan, mungkin karena Nina minta ditemani. Keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Sekitar pukul 22.30, lampu-lampu di rumah itu padam satu persatu. Keluarga Miyazawa tertidur, tidak tahu bahwa mata-mata jahat sedang mengintai dari luar. Tidak tahu persis pukul berapa pelaku memasuki rumah, tapi rekonstruksi forensik memberi kita gambaran yang cukup jelas. Pelaku masuk melalui jendela kamar mandi di lantai 2. Jendela itu kecil, hanya cukup untuk dilewati orang dengan tubuh ramping. Pelaku merusak kasa nyamuk, mendorong jendela dan melompat masuk. Ia mendarat di lantai kamar mandi dengan tenang, seperti kucing. Dari kamar mandi, pelaku bergerak ke lorong gelap lantai 2. Di sebelah kanan adalah kamar Nina, di sebelah kiri adalah kamar Rei. Pelaku memilih ke kiri. Ia membuka pintu kamar Rei. Rei tidur nyenyak di tempat tidurnya. Cahaya dari jendela kamar mungkin sedikit menerangi ruangan, cukup bagi pelaku untuk melihat bentuk kecil di balik selimut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk. Pelaku mendekati tempat tidur Rei, tapi ia tidak membangunkan bocah itu. Tidak, ia langsung bertindak. Dengan tangan besarnya, ia menekan leher Rei, mencekiknya hingga tak bernyawa. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Rei yang malang mungkin bahkan tidak sempat membuka mata. Penyelidik percaya pelaku mencekik Rei terlebih dahulu untuk menghilangkan saksi. Rei adalah yang paling kecil, paling lemah, paling mudah ditaklukkan tanpa suara. Dengan Rei mati, pelaku bisa bergerak bebas di rumah itu. Tapi pelaku salah perhitungan. Atau mungkin Mikio, sang ayah, memiliki indera keenam. Entah bagaimana, meski di lantai bawah, Mikio mendengar atau merasakan sesuatu yang salah. Mungkin derit lantai, mungkin suara dari kamar Rei. Apapun itu, Mikio bangun dan naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Mikio tidak tahu bahwa ia sedang berjalan ke maut. Tangga rumah Miyazawa sempit, seperti kebanyakan tangga di rumah Jepang. Saat Mikio naik, pelaku mungkin baru keluar dari kamar Rei. Mereka bertemu di puncak tangga. Tidak ada kata-kata, tidak ada peringatan, hanya naluri bertahan hidup yang memicu pertarungan brutal. Mikio bukan pria lemah. Ia berkelahi dengan sekuat tenaga. Tapi pelaku membawa senjata, sebuah pisau bedalik yang sangat tajam. Dalam pertarungan jarak dekat di ruang sempit itu, pisau adalah pembunuh. Pelaku menembak Mikio berulang kali. Lukanya sangat dalam dan brutal, jauh lebih dari yang diperlukan untuk membunuh. Ini bukan penghabisan, ini adalah pembantaian. Setiap tusukan menunjukkan kebencian yang mendalam, kemarahan yang tak terkendali. Dalam pertarungan itu, pelaku juga terluka. Pisaunya mungkin terpeleset atau Mikio berhasil menangkis, tapi pisau itu mengiris tangan kanan pelaku hingga tulangnya terlihat. Luka parah yang pasti sangat menyakitkan dan mengeluarkan banyak darah. Mikio akhirnya tumbang. Ia tewas di tangga rumahnya sendiri, beberapa langkah dari kamar anak-anaknya. Tapi pelaku belum selesai. Di loteng, masih ada Yasuko dan Nina. Masalahnya, dalam pertarungan dengan Mikio, pisau pelaku patah atau rusak, tidak efektif untuk membunuh lagi. Maka pelaku melakukan sesuatu yang menunjukkan betapa tenang dan metodisnya dia. Ia turun ke lantai dasar, masuk ke dapur keluarga Miyazawa dan membuka laci penyimpanan pisau. Ia mengambil pisau dapur milik Yasuko, pisau yang biasa digunakan ibu itu untuk memotong sayuran, menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Kini, pisau itu akan digunakan untuk membunuhnya. Loteng rumah Miyazawa adalah ruangan kecil dengan langit-langit miring. Yasuko dan Nina tidur di sana malam itu, mungkin bergelung di futon, menikmati hangatnya kebersamaan ibu dan anak. Pelaku naik ke loteng. Pintunya mungkin tidak terkunci, atau mungkin ia memaksa masuk. Yang pasti, Yasuko terbangun. Ia melihat bayangan gelap di ambang pintu. Ia mungkin sempat berteriak, atau mungkin langsung diserang. Apa yang terjadi di loteng itu adalah sesuatu yang bahkan penyidik paling berpengalaman pun sulit mengungkapkannya. Yasuko dan Nina ditusuk berulang kali,
dengan kebrutalan yang sulit dipahami nalar. Jumlah tusukan mencapai puluhan, jauh melebihi batas yang diperlukan untuk mematikan. Yasuko, sang ibu, tewas berusaha melindungi Nina, atau mungkin ia tewas lebih dulu, dan Nina menyaksikan ibunya dibantai sebelum gilirannya tiba. Kita tidak tahu persis. Yang kita tahu, ketika polisi menemukan mereka, wajah kedua korban sudah tidak bisa dikenali lagi. Begitu brutalnya serangan itu. Nina baru 8 tahun. Ia baru belajar perkalian. Ia suka menggambar. Ia punya teman-teman sekolah yang menantikannya kembali setelah liburan tahun baru. Tapi ia tidak akan pernah kembali ke sekolah. Ia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Mimpinya dipotong di loteng kecil itu oleh tangan iblis. Pelaku telah membunuh 4 jiwa. Satu keluarga lenyap dalam hitungan menit. Rumah yang tadi malam penuh tawa, kini menjadi ruang mayat. Tapi yang paling mengerikan, pelaku belum pergi. Inilah bagian paling aneh dari kasus ini. Bagian yang membuat penyidik hingga kini masih menggaruk-garuk kepala. Setelah membantai satu keluarga, pelaku tidak kabur. Ia justru tinggal berjam-jam di rumah yang penuh mayat. Pelaku turun ke lantai dasar. Darah masih menempel di pakaiannya. Luka di tangannya masih mengucur. Tapi ia berjalan ke dapur, membuka kulkas dan mengambil sesuatu. Es krim. 4 cangkir es krim dari freezer. Ia duduk di sofa ruang tamu dan memakan es krim itu, satu persatu. Mungkin sambil memikirkan apa yang baru dilakukannya. Mungkin sambil merencanakan langkah selanjutnya. Atau mungkin ia hanya lapar setelah bekerja. Setelah es krim, ia membuka kulkas lagi. Kali ini ia mengambil melon, buah mahal di Jepang. Biasanya disajikan untuk tamu istimewa. Ia memotong melon itu dan memakannya. Ia juga minum teh barley dari kulkas, teh yang biasa diminum keluarga Miyazawa. Lalu ia ingat lukanya. Tangan kanannya teriris parah, masih berdarah. Ia pergi ke kamar mandi, membuka lemari obat, dan mengambil perban. Ia membalut lukanya sendiri dengan rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja melakukan penghabisan brutal. Ini adalah balutan yang menunjukkan pengalaman, mungkin dari pelatihan militer atau medis. Setelah mengobati luka, pelaku kembali ke ruang tamu. Ia duduk lagi di sofa, dan kemudian ia tidur, atau setidaknya beristirahat. Polisi menemukan bekas tubuh di sofa, seolah seseorang berbaring di sana cukup lama. Bayangkan, di rumah yang penuh mayat, dengan darah masih basah di lantai atas, seorang pembunuh bersantai di sofa seperti tamu yang bermalam. Pagi mulai mendekat. Sekitar pukul 1:18 dini hari, penaku menghidupkan komputer keluarga Miyazawa. Ia membuka browser dan mencoba mengakses sesuatu. Polisi kemudian mengetahui ia mencoba mengakses situs pemesanan tiket teater. Mungkin ia ingin menonton pertunjukan, atau mungkin ia hanya iseng. Ia mematikan komputer, lalu menyalakannya lagi pukul 10:05 pagi. Lagi-lagi mencoba mengakses situs yang sama. Apakah ia mencari hiburan di tengah malam penuh darah? Apakah ia menunggu sesuatu? Atau mungkin ia benar-benar tidak punya rasa bersalah sama sekali. Pelaku juga menggunakan toilet. Ia buang air besar di toilet keluarga Miyazawa. Bagi penyidik, ini adalah hadiah. Feses pelaku mengandung bukti berharga tentang makanan terakhirnya. Tapi bagi kita, ini menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Kenyamanan luar biasa pelaku di rumah itu. Ia merasa cukup di rumah untuk buang air di toilet korban. Sekitar pukul 10:30 pagi, pelaku akhirnya pergi. Ia meninggalkan segalanya, pakaiannya, perbannya, sisa makanan, jejak digital di komputer, bahkan fesesnya. Ia keluar melalui pintu depan seperti tamu yang pamit setelah menginap. Kamera keamanan di lingkungan itu tidak menangkap apapun. Tetangga tidak melihat siapapun. Penghabis keluarga Miyazawa lenyap ke pagi hari tanggal 31 Desember 2000, sehari sebelum milenium baru. Tanggal 31 Desember 2000, Jepang bersiap menyambut tahun baru. Keluarga Miyazawa dijadwalkan menghabiskan tahun baru bersama orang tua Mikio, Setsuko, dan Ichiro.
Setsuko, ibu Mikio, mulai khawatir ketika tidak ada kabar dari putranya. Ia menelpon rumah Miyazawa, berkali-kali, tidak ada jawaban. Ia menelpon mobil Mikio, tidak ada jawaban. Perasaan cemas tumbuh menjadi ketakutan. Sore itu, Setsuko memaksa suaminya untuk pergi ke rumah putranya. Ichiro tiba di rumah nomor 7 Jalan Kamisosegaya, sekitar pukul 5 sore. Pintu terkunci, jendela tertutup, tapi ada sesuatu yang salah. Bau aneh tercium dari dalam. Ichiro memanggil polisi. Ketika polisi membuka paksa pintu, mereka disambut pemandangan yang akan menghantui mereka seumur hidup. Mikio tergeletak di tangga dengan luka tusuk mengerikan. Rei ditemukan di kamarnya, leher memar bekas cekikan. Di loteng, Yasuko dan Nina, atau apa yang tersisa dari mereka, tergeletak dalam genangan darah kering. Berita itu menyebar cepat. Jepang terguncang. Penghabisan brutal di lingkungan perumahan tenang, satu keluarga musnah. Ini bukan kejahatan biasa. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Polisi Metropolitan Tokyo segera membentuk tim penyelidikan khusus. Lebih dari 200.000 penyidik akan dikerahkan selama 2 dekade berikutnya. Kasus ini menjadi prioritas tertinggi, tapi prioritas tertinggi pun tidak menjamin keadilan. Biasanya pelaku berusaha menghabis jejak. Mereka membersihkan sidik jari, membuang pakaian, menghilangkan bukti. Pelaku kasus Setagaya melakukan sebaliknya. Ia meninggalkan begitu banyak jejak, hingga penyidik kewalahan. Mari kita lihat bukti-bukti yang ditinggalkan. Pakaian dan aksesoris. Jakun, sejenis jaket tanpa lengan, berwarna gelap. Topi baseball merek New York Yankees. Syal tebal, ikat pinggang. Tas pinggang berwarna hitam. Semua pakaian ini ditinggalkan dengan rapi di rumah korban. Bahkan tas pinggang ditemukan masih berisinya. Ini bukan orang yang buru-buru kabur. Ini orang yang dengan sengaja meninggalkan jejak. Sidik jari dan DNA. Polisi menemukan sidik jari di berbagai tempat. Mereka juga mengambil sampel DNA dari darah, air ludah di sisa makanan, dan tentu saja feses pelaku. Mereka memiliki profil DNA komplit pelaku. Tapi ketika dicocokkan dengan database kriminal nasional, tidak ada kecocokan. Pelaku tidak pernah terpidana atau tidak pernah terdaftar di Jepang. Analisis DNA mitokondrial. DNA mitokondrial diturunkan dari ibu ke anak. Analisis menunjukkan garis ibu pelaku kemungkinan berasal dari Eropa Selatan atau mungkin Kaukasus. Ini petunjuk penting. Pelaku mungkin memiliki darah campuran Asia-Eropa. Golongan darah dan pelawakan. Darah pelaku bergolongan A. Tingginya diperkirakan sekitar 170 cm dengan tubuh kurus. Usia antara 15 sampai 35 tahun. Tapi petunjuk penting dari analisis tulang dan perkembangan fisik. Jejak sepatu. Ukuran sepatu pelaku 27,5 cm atau sekitar ukuran 43-44 Eropa. Yang mengejutkan, merek sepatu ini tidak dijual di Jepang, tapi dijual luas di Korea Selatan. Apakah pelaku baru datang dari Korea atau membeli sepatu di sana? Sweatshirt misterius. Sweatshirt yang ditinggalkan pelaku adalah merek terbatas. Hanya 130 buah terjual di Jepang. Polisi melacak 120 di antaranya, menemukan pembeli, mewawancarai mereka, dan mengeliminasi semua. Masih ada 10 yang tidak terlacak. Apakah pelaku salah satunya? Pasir dari ujung dunia. Di tas pinggang pelaku, polisi menemukan pasir. Analisis geologis menunjukkan pasir ini mengandung mineral spesifik yang hanya ditemukan di pantai selatan California, dekat pangkalan udara Edwards. Apakah pelaku baru kembali dari Amerika? Apakah ia personel militer? Makanan terakhir. Analisis feses pelaku menunjukkan ia makan sesuatu yang mengandung biji wijen dan kacang merah. Mungkin kue tradisional Jepang atau hidangan Korea. Ini konsisten dengan teori asal-usulnya. Setiap petunjuk membawa penyelidikan maju, lalu berhenti di jalan buntu. Polisi memiliki potongan puzzle, tapi tidak bisa menyatukannya menjadi gambar yang utuh. Selama 2 dekade, berbagai teori bermunculan tentang identitas dan motif pelaku. Teori militer atau Korea. Petunjuk sepatu dari Korea dan pasir dari California dekat pangkalan militer
memicu teori bahwa pelaku adalah tentara Korea Selatan yang bertugas di Amerika. Mungkin ia baru kembali ke Asia dan singgah di Jepang. Luka yang ia balut dengan terampil juga mengindikasikan pelatihan militer. Tapi jika ia tentara Korea, mengapa membunuh keluarga Jepang secara acak? Dan bagaimana ia bisa menghilang tanpa jejak setelahnya? Teori dendam pribadi. Mikio Miyazawa bekerja sebagai konsultan internasional. Mungkin ia terlibat konflik dengan seseorang di tempat kerja. Atau mungkin ia memiliki musuh dari masa lalunya. Tapi penyelidikan mendalam ke kehidupan Mikio tidak menemukan musuh yang mungkin sekejam ini. Polisi bahkan menggali catatan online Mikio. Ia aktif di forum penggemar skateboard. Di sana ia pernah terlibat perdebatan sengit dengan seseorang. Tapi perdebatan online tidak cukup untuk memicu penghabisan keluarga. Teori pembunuh bayaran. Kebrutalan penghabisan ini, terutama pada Yasuko dan Nina, mengindikasikan kebencian personal. Tapi profesionalisme pelaku setelah penghabisan, mengobati luka, bersantai, menggunakan komputer, mengindikasikan seseorang yang terbiasa dengan situasi ekstrim. Mungkin ia adalah pembunuh bayaran yang diperintah seseorang. Tapi siapa yang memerintahkannya? Dan mengapa? Teori gangguan jiwa. Perilaku pelaku setelah penghabisan sangat tidak normal. Memakan es krim, tidur di sofa, menggunakan komputer korban. Ini adalah perilaku seseorang yang tidak terhubung dengan realitas. Mungkin ia psikopat dengan gangguan kepribadian berat yang melihat penghabisan sebagai aktivitas biasa. Tapi jika ia psikopat, bagaimana ia bisa berfungsi normal di masyarakat sehingga tidak pernah terdeteksi? Teori dua pelaku. Beberapa penyidik berspekulasi, mungkin ada dua pelaku. Satu yang melakukan penghabisan, satu lagi yang membantu atau menunggu. Tapi tidak ada bukti fisik yang menguatkan teori ini. Kasus Setagaya menjadi penyelidikan terbesar dalam sejarah kepolisian Jepang. Lebih dari 200.000 personil dikerahkan selama bertahun-tahun. Lebih dari 12.000 tips dari masyarakat diperiksa. Lebih dari 3.000 orang diwawancarai sebagai saksi potensial. Polisi melakukan penyelidikan lintas negara. Mereka bekerja sama dengan otoritas Korea Selatan untuk melacak sepatu. Mereka mengirim sampel DNA ke laboratorium di Eropa untuk analisis lebih lanjut. Mereka bahkan berkonsultasi dengan FBI. Pada tahun 2018, polisi mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan teknologi DNA baru, DNA Forensic Phenotype, untuk membuat prediksi wajah pelaku. Teknologi ini bisa memperkirakan warna mata, rambut, dan fitur wajah dari DNA. Tapi hasilnya tidak cukup untuk mengarah pada penangkapan. Hingga hari ini, kasus ini masih aktif. Setiap tahun pada hari ulang tahun penghabisan, polisi mengadakan konferensi pers dan meminta informasi baru. Setiap tahun, tidak ada perkembangan berarti. Di tengah semua angka, bukti dan teori, ada manusia yang terluka. Setsuko Miyazawa, ibu Mikio, kini berusia lebih dari 80 tahun. Ia kehilangan putra, menantu, dan 2 cucu dalam satu malam. Hidupnya berhenti pada 31 Desember 2000. Dalam wawancara, Setsuko berbicara dengan suara lemah. Setiap tahun saya berharap bisa menutup tahun dengan kabar baik, katanya. Setiap tahun saya kecewa. Ia masih tinggal tidak jauh dari rumah yang menjadi TKP. Rumah itu masih berdiri, kosong, seperti monumen bisu untuk tragedi yang terjadi di dalamnya. Setsuko kadang mengunjunginya, membersihkan altar kecil untuk keluarganya yang telah tiada. Ia tidak ingin mati sebelum melihat pelaku tertangkap. Tapi saya semakin tua, waktu semakin sempit. Kata-katanya menusuk hati. Seorang nenek yang kehilangan segalanya hanya menginginkan satu hal sebelum ajal menjemput, keadilan. Tapi 2 dekade berlalu, keadilan masih belum tiba. Pertanyaan yang menghantui banyak orang, dengan lautan bukti, mengapa kasus ini tidak pernah terpecahkan? Beberapa teori. Pelaku asing. Jika pelaku bukan warga Jepang, ia mungkin meninggalkan Jepang segera setelah penghabisan.
DNA-nya tidak ada di database Jepang karena ia tidak pernah terdaftar. Ia mungkin kembali ke negara asalnya dan hidup normal di sana. Pelaku meninggal. Mungkin pelaku meninggal tak lama setelah penghabisan, kecelakaan, sakit, atau bunuh diri. Jika ia meninggal, tidak ada cara untuk mencocokkan DNA-nya kecuali jika ia terdaftar di database internasional. Pelaku orang biasa. Mungkin pelaku adalah orang yang sangat biasa, pekerja kantoran, istri, anak, yang tidak pernah dicurigai siapapun. Ia menjalani hidup normal dan rahasia kelamnya tidak pernah terungkap. Kegagalan sistem. Polisi Jepang terkenal dengan kehati-hatiannya, tapi juga dikenal lambat dalam mengadopsi teknologi baru. Mungkin ada bukti yang tidak dianalisis dengan benar. Mungkin ada kesalahan prosedur yang merusak rantai bukti. Tanggal 30 Desember 2024 menandai 24 tahun tragedi Setagaya. 2 dekade lebih, seperempat abad hampir berlalu. Rei jika ia hidup akan berusia 30 tahun sekarang. Mungkin sudah menikah, mungkin sudah memiliki anak sendiri. Nina akan berusia 32 tahun, mungkin menjadi wanita karier, mungkin menjadi ibu. Tapi mereka tetap 6 dan 8 tahun selamanya, membeku dalam waktu di loteng kecil itu. Rumah di nomor 7 Jalan Kami Sosagaya masih berdiri. Terkadang orang-orang berkumpul di depannya, wartawan, detektif amatir, orang-orang penasaran. Mereka melihat ke jendela lantai 2, jendela mandi yang kasanya disobek 24 tahun lalu. Mereka bertanya, siapa yang masuk lewat jendela itu? Dan kemana ia pergi setelahnya? Setsuko masih hidup, masih menunggu. Setiap tahun ia berharap telepon berdering dengan kabar baik. Setiap tahun kehilangan menjawabnya. Mungkin suatu saat nanti, teknologi baru akan mengungkap identitas pelaku. Mungkin suatu saat nanti, seseorang akan berani berbicara. Mungkin suatu saat nanti, Setsuko akan mendapatkan keadilan yang ia tunggu-tunggu. Atau mungkin seperti banyak misteri dalam sejarah, kasus Setagaya akan tetap menjadi tanda tanya abadi. Pengingat bahwa kadang, meski dengan semua bukti di tangan, kejahatan sempurna benar-benar ada. Yang kita tahu pasti, di suatu tempat di dunia ini, mungkin di Korea, mungkin di Amerika, mungkin di Jepang sendiri, seseorang hidup dengan rahasia. Seseorang yang tahu apa yang terjadi di loteng itu. Seseorang yang membantai keluarga yang tidak bersalah, lalu duduk di sofa mereka dan makan es krim. Dan rahasia itu mungkin akan mati bersamanya.